Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Salatan wa salaman ala rasulillah, rasulil huda wa rahmah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Yang saya hormati Takmir Masjid Agung Kota Batam, yang saya hormati sahabat kami Kiai Ridho selaku Imam Masjid Agung Kota Batam, juga Bapak Kabak Kesra yang hadir pada kesempatan hari ini. Alhamdulillah wa syukurillah, Allah masih berikan limpahan rahmah sehingga pada siang hari ini kita masih bisa menghadiri datang sholat berjamaah sholat zuhur, juga bisa ikut tholabul ilmi, sehingga langkah-langkah kita di dalam qiyamul Ramadan bisa kita maksimalkan sebaik mungkin. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang bisa mengisi bulan Ramadan ini dengan amaliyah hasanah, perbuatan-perbuatan yang baik, Allah ampuni dosa-dosa yang telah lewat. Dan inti di bulan Ramadan yang barokah ini adalah kita mendapatkan ampunan dari Allah, mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan kebebasan dari api neraka. Ma'asyiral muslimin jamaah sholat zuhur rahimakumullah. Bulan Ramadan di mana disebut sebagai bulan yang barokah, bulan yang berkah, artinya ziyadatul khair, semakin baik dan semakin dekat diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkah dalam arti aktivitas hidup kita dalam posisi dan profesi apapun ini akan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau toh kita punya jabatan 5 tahun, jabatan ini kita jaga amanah dengan benar, kita laksanakan sesuai dengan aturan dan mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang disebut berkah. Ketika kita berdagang juga dagang kita jujur, asidku, jujur, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berdagang kesam, dia tunjukkan mana kain yang rusak, mana kain yang kurang baik. Dia tunjukkan ini kurang baik, ini yang baik, harganya berbeda, jujur. Barokah di dalam berdagang juga tidak boleh ketika jualan jeruk di pasar kita campur antara jeruk yang baik, yang manis dengan jeruk yang asam. Sehingga suatu hari Rasulullah inspeksi ke pasar, dicek di pasar itu, dimasukkan tangan Rasulullah ke kurma, ternyata yang di bawah basah, dan ini sudah kaprah di masyarakat kita dan sudah umum dianggap itu halal, padahal itu tidak baik, tidak barokah, tidak menambah dekat diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dicek oleh Rasulullah di bawah basah, tidak boleh kamu kasih air supaya berat timbangannya. Ini namanya merugikan konsumen.
dan tidak menambahkan berkah dalam hidup kita. Bahkan kemarin di pasar sudah terjadi penambah timbangan di dalam timbangan itu dan rame viral di Facebook. Ini adalah pemberitahuan oleh Allah kepada kita untuk di bulan puasa ini semoga kita bisa merubah amaliyah-amaliyah yang membuat kita tidak barokah. Menjadi guru juga harus barokah, bagaimana memanfaatkan waktunya untuk mendidik anak, mengentaskan anak-anaknya bukan hanya menjadi orang yang pandai saja, tetapi juga orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika siang guru mengajar dengan baik dan malam harinya mendoakan untuk murid-muridnya supaya menjadi anak-anak yang soleh. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat zuhur rahimakumullah. Materinya sebenarnya agak berat nih dari Ustaz Mujibyan ini. Materinya judulnya adalah Islam Solusi Segala Problematika. Ini kalau dibuat disertasi atau tesis mungkin bisa judul ini. Berat. Tapi saya akan petakan secara mujmal ya. Jadi kira-kira secara umumnya begini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada kita dua pedoman hidup. Taraktu fikum amraini lan tadhillu abadan, kitaballahi wa sunnata rasulih, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah meninggalkan kepada kita yaitu Al-Qur'anul Karim, dan yang kedua adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah pedoman pokok yang harus kita miliki dan harus kita pegang. Hubungannya dengan Islam, di dalamnya ada tiga komponen penting, yaitu pertama akidah, yang kedua adalah syariah, yang ketiga adalah akhlakul karimah. Sehingga peta itu disimpulkan dalam rukun Islam dan rukun iman dan akhlakul karimah yang mencontoh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ketika sedang mengaji didatangi oleh malaikat Jibril dan ditanyakan, "Ya Muhammad, adzulluni anil iman." Wa qala an-nabi al-imanu an tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhirihi wa qada'ihi khairihi wa syarrihi. Tersimpul di dalam rukun iman. Yang kedua adalah rukun Islam. Bunyal Islamu ala hamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salat wa ita'iz zakat wa anta sumar Ramadan wa ayyahujjal baita man istata'a ilaihi sabila. Dan yang ketiga adalah akhlakul karimah, sebagaimana sabda Rasulullah, bu'istu liutammima makarimal akhlak. Tiga komponen penting inilah yang menjadi pokok di dalam setiap muslim dan orang yang mengakui beragama Islam. Sehingga problematika apapun yang ada di dalam kehidupan ini, masalah apapun yang ada di kehidupan ini, pasti dikembalikan kepada Al-Quran dan hadis, dan dikembalikan kepada tuntunan syariat Islam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur rahimakumullah. Iman menjadi pedoman dasar kita sebagai orang yang beragama Islam. Dengan iman itulah pondasi akar kehidupan kita menjadi kuat. Dengan iman itulah semua langkah hidup kita bisa berjalan. Dengan iman itulah kita akan mengharapkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam yang kedua adalah rukun Islam, atau disebut juga dalam kehidupan disebut ibadah mahdhah. Itu adalah kewajiban yang harus kita lakukan
di samping ibadah-ibadah lainnya, ibadah ghairu mahdhah. Salat 5 waktu wajib, puasa, zakat, naik haji bagi yang mampu, menjadi pedoman bagi seorang yang beragama Islam dan menjadi tonggak dasar sebagai batang pohon yang ada akar kuat daripada iman. Sedangkan yang ketiga adalah akhlakul karimah, sebagaimana Rasulullah SAW contohkan kepada kita. Bagaimana kehidupan Rasulullah SAW, bagaimana ucapan Rasulullah SAW yang menjadi pedoman pada diri kita, yang terangkum di dalam hadis Rasulullah SAW, qaulan wa fi'lan wa takriran. Kalau diamati dalam sebuah kitab yang paling populer adalah Kutubus Sittah, Muslim, Bukhari, Muslim, Nasai, Abu Dawud, Tirmidzi, yang semuanya menjadi tuntunan bagi kita semuanya. Untuk mengkaji itu semuanya membutuhkan waktu yang sangat luas dan sangat banyak biayanya. Oleh karena itu, ma'asyiral jamaah rahimakumullah, 3 komponen penting di dalam kehidupan kita untuk menyelesaikan problematika kehidupan kita itu adalah iman, yang kedua adalah syariah, yang ketiga adalah akhlakul karimah. Sehingga dalam Al-Quran disebutkan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum islamadina. Dan aku ridhai mulai saat ini Islam sebagai agamamu ya Muhammad. Innad dina indallahil Islam. Agama yang sah dan diakui di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Islam. Keberagamaan kita, kehidupan kita bisa menyelesaikan masalah-masalah kehidupan kita, baik itu politik, baik itu ekonomi, baik itu kemasyarakatan, baik itu dalam rumah tangga, baik itu masalah-masalah yang kontemporer sekarang sedang terjadi. Asalkan kita secara penuh bisa memakai agama ini menjadi solusi hidup. Dalam bahasa sekarangnya adalah way of life. Al-Quran tidak ada, dalam hadis tidak ada yang namanya istihad. Fikih kajiannya ada fikih 4 madhab maupun ada fikih yang lainnya, ada fikih Syiah, fikih Zahiriyah dan sebagainya. Semua bisa kita kaji dan kita pelajari secara lengkap, sehingga apapun permasalahan yang dalam kehidupan kita ini sebenarnya bisa diselesaikan di dalam ajaran agama Islam. Pertanyaannya bagi kita, sudahkah kita mendalami iman, syariat Islam dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan kita ini? Sudahkah Islam, tuntunan agama syariat Islam ini menjadi jalan hidup kita? Pertanyaan itu jawaban ada pada diri kita masing-masing, sehingga proses penyelesaian masalah-masalah kehidupan kita ini tergantung bagaimana kita memahami agama secara benar. Dalam ayat lain Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatas syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan masuklah di dalam Islam dengan sempurna. Nah, ini pemahamannya banyak. Silahkan bapak-bapak membaca dalam tafsir banyak. Saya sampaikan Ibnu Katsir aja mendapatkan pendapat bahwa as-silmi di sini maknanya adalah at-ta'ah.
Nanti masih banyak pandangan-pandangan ahli tafsir dalam menafsirkan ayat ini. Jadi masuklah di dalam ketaatan kepada Allah secara sempurna, sama saja dengan atas tadi. Artinya memakai agama ini, Al-Quran, memakai Al-Hadis, memakai fikih, memakai ijma dengan sempurna, sehingga problematika yang ada pada diri kita ini dapat kita selesaikan dengan baik. Contoh masalah, misalkan orang diperintahkan puasa, itu ada kolerasinya dengan menjaga kehormatan orang. Ya ma'sarus sabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai pemuda, kalau kamu mampu untuk nikah, maka nikahlah. Fa illam yastati' fa alaikum bisawm. Kalau tidak mampu, ya puasalah. Fa innahu wijaun. Sesungguhnya puasa itu adalah tameng. Nah, ini kan salah satu dari beribu-ribu, berjuta-juta permasalahan. Ternyata ada solusinya dalam hadis Rasulullah SAW. Ternyata puasa ini menjadi benteng, menjadi perisai di dalam kehidupan kita untuk menjaga dari perbuatan yang tidak baik. Dalam hal-hal yang lain, hurimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillah. Bangkai diharamkan, darah diharamkan, daging BABI diharamkan. Itu ada manfaatnya semuanya karena sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana di pasar kita jual, misalkan ayam yang mati disembelih dijual dengan ayam yang sehat. Sapi atau kerbau yang dijual dimasukkan air ke dalam mulutnya supaya timbangannya naik. Kalau di Jawa sana ada namanya digelonggong. Sapi itu dikasih air 1 hari, setelah 1 hari sorenya baru disembelih. 10 kilo naik bobot daging sapinya. Kalau kali 80 berarti untung 800.000. Tapi tidak boleh, itu menyiksa. Menyembelih aja pakai peso yang paling bagus supaya tidak kesakitan binatang, tetapi ini dimasukkan air ke dalam mulutnya 1 hari penuh sampai sore baru disembelih. Pendek kata, apapun masalah yang ada, problematika yang ada di dalam kehidupan kita ini, pasti dan yakin ada di dalam Al-Quranul Karim, ada penjelasannya dalam hadis Rasulullah SAW, ada juga dalam kajian-kajian istihadiyah atau fikih yang menjadi pedoman pada umat Islam seluruhnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semoga di bulan Ramadan yang barokah ini Allah berikan kepada kita banyak limpahan rahmatnya, sehingga kita termasuk orang yang beriman, orang yang beragama Islam, dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda di bulan Ramadan ini. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, berhubung waktu juga sudah 25 lebih. Mohon maaf jika ada khilaf kata dan salah. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita di bulan Ramadan ini untuk mengisinya dengan qiyamul Ramadan dan meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.